Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Dua orang petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palu diamankan oleh pihak kepolisian Resor Palu akibat tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Topan tropis Sahin yang membawa hujan lebat dan angin dengan kecepatan hingga 150 km per jam menghantam Oman pada hari Minggu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi seorang petugas pendamping PKH saat menggelar rapat tertutup di Provinsi Gorontalo pada Kamis lalu. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program YNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah YNews lengkapnya. Dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut ke-76, Koarmada 2 Surabaya menggelar upacara tabur bunga di TMP Prawira Reksa Negara di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Panglima Koarmada 2 Surabaya Laksda TNI Iwan Isnurwanto bersama Forkompimda Kota Pekalongan, Jawa Tengah menggelar upacara tabur bunga di TMP Prawira Reksa Negara. Upacara tabur bunga sebagai penghormatan kepada pahlawan terutama prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur dalam perjuangan melawan penjajah. Upacara tabur bunga juga sebagai pengingat bahwa banyak pahlawan yang berasal dari Angkatan Laut telah berkorban demi kemerdekaan bangsa. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga dilakukan serentak di 5 TMP yang ada di kota dan kabupaten di Pantura. Di Taman Pahlawan Terhut terdapat personil Angkatan Laut yang gugur dalam melaksanakan tugasnya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang di Taman Makam Pahlawan Prawira Reksa Negara ini terdapat 18 prajurit Angkatan Laut, yang 7 adalah KKO atau marinir, yang 11 adalah personel pelautnya. Laksda TNI Iwan Isnurwanto juga mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga penting dilakukan karena menghargai jasa para pahlawan merupakan sikap sebagai bangsa yang besar. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. PT Insan Fajar Mandiri Nusantara mempresentasikan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya kepada Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Pemaparan rencana penggunaan energi terbarukan di wilayah Kepri itu berlangsung di Geraha Kepri, Kota Batam pada Senin 4 Oktober. Komisaris PT Insan Fajar Mandiri Nusantara Perlindungan Purba mengatakan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau direspon baik. Menurut Perlindungan Purba, rencana pembangunan itu merupakan semangat penggunaan energi terbarukan yang didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah sudah sangat serius bahwa peraturan perundang-undangan sudah sangat mendukung. Bahkan ada rencana Perpres ya 79 tentang rencana umum energi nasional, bahwa dikatakan ada kewajiban-kewajiban kepada dunia industri dan swasta maupun pemerintah untuk melakukan PLTS surya. Dan di sini dijelaskan bahwa dia harus ada sampai minimal 30% dari luas atap untuk seluruh bangunan pemerintah itu sebaiknya mempergunakan energi surya, termasuk rumah-rumah mewah. Tentu ini diharapkan untuk mencapai energi bersih. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, penggunaan energi terbarukan merupakan arahan dari pemerintah pusat yang harus didukung oleh pemerintah daerah. Ansar menjelaskan, PT Insan Fajar Mandiri Nusantara menyampaikan rencana pembuatan PLTS di Kabupaten Bintan dan beberapa kabupaten kota di Kepulauan Riau. Mendorong melengkapi kebutuhan energi di masing-masing daerah dengan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Maka
mereka tadi punya rencana ingin mengembangkan itu di Pulau Bintan, ya presentasi tadi di depan kita, ya kita dukung lah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Topan tropis Sahin yang membawa hujan lebat dan angin dengan kecepatan hingga 150 km per jam menghantam Oman pada hari Minggu. Pihak berwenang negara itu mengumumkan penundaan ratusan penerbangan akibat topan Sahin. Menurut data awal, 3 orang menjadi korban bencana. Seorang anak terbawa aliran air dan ditemukan tewas. Tanah longsor juga menewaskan 2 pekerja di kawasan industri. Pihak berwenang telah mengumumkan evakuasi darurat di daerah pesisir. Lebih dari 2.700 orang sekarang berada di pusat akomodasi sementara. Di beberapa kota listrik dipadamkan karena alasan keamanan. Saluran TV lokal menunjukkan rekaman di mana mobil hampir sepenuhnya terendam air. Pejalan kaki melewati sungai berlumpur hingga mencapai pinggang. Pihak berwenang Oman telah mendesak warga untuk tinggal di rumah dan hanya kendaraan darurat dan kemanusiaan yang diizinkan mengemudi di jalan ibu kota negara Maskat. Fenomena cuaca ini sangat jarang terjadi di wilayah tersebut. Ini dicatat untuk pertama kalinya dalam sejarah pengamatan meteorologi. Menurut perakiraan cuaca, topan akan mulai melemah hanya pada pertengahan minggu depan. Dari Maskat, Oman, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Menteri BUMN Erick Thohir menyaksikan laga sepak bola PON 20 Papua antara Papua melawan Nusa Tenggara Timur pada Minggu 3 Oktober. Pertandingan sepak bola yang berlangsung di Stadion Mandala, Jayapura, Papua menggulung NTT dengan skor 4-0 dan mendapatkan poin penuh 9. Menteri Erick Thohir mengapresiasi Bumi Cendrawasih sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional ke-20. Ia menilai segalanya berjalan sangat bagus sehingga Papua bisa menjadi pusat olahraga di Indonesia. Terbukti ya, Papua bisa menyelenggarakan pertandingan yang sangat bagus yaitu PON. Dan PON ini susah, bukan pertandingan satu olahraga tetapi bermacam-macam olahraga. Memang awal-awalnya banyak yang meragukan Papua, tapi terbukti Papua bisa, Torang bisa. Papua juga bisa menjadi pusatnya olahraga Indonesia. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, provinsi yang olahraga. Erick Thohir mengaku upacara pembukaan PON 20 di Stadion Lukas NMD pada Sabtu lalu tak kalah hebat bila dibandingkan dengan pembukaan pesta olahraga tingkat Asia, Asian Games yang digelar di Jakarta tahun 2018 lalu. Usai menyaksikan sepak bola, Menteri Erick melanjutkan perjalanan dan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika dan menyaksikan pertandingan basket. Dari Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi seorang petugas pendamping PKH saat menggelar rapat tertutup di Provinsi Gorontalo pada Kamis lalu. Dalam video yang berdurasi 1 menit 18 detik, Menteri Sosial Tri Risma hari ini terlihat marah hingga beranjak dari tempat duduknya dan mendatangi salah satu petugas PKH di Gorontalo. Kata-kata itulah yang sering kami jadikan. Itu sering menang, tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar dari kamu. DKS dicoret. Saya tidak pernah nyoret, bahkan kita sudah daerah kita tambah. Risma marah karena laporan petugas PKH itu menyebutkan ada warga penerima manfaat tetapi tidak menerima bansos dari Kemensos hingga rekeningnya Rp0. Adanya perbedaan laporan antara PKH setempat dengan data yang disampaikan pejabat Kemensos.
membuat warga dicoret sebagai keluarga penerima manfaat dan data terpadu kesejahteraan sosial. Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat saat itu memaparkan, pihak Kemensos tidak pernah mencoret data KPM dan data PKH. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Dua orang petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Palu diamankan oleh pihak kepolisian Resor Palu akibat tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Kapolres AKBP Bayu Indrawiguno dalam konferensi pers pada Senin 4 Oktober mengatakan, keduanya diamankan di rumah dinas Lapas Palu pada Sabtu 2 Oktober malam. Saat proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian, sehingga membuat keduanya dihadiahi timah panas di bagian betis. Dari tangan keduanya, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya belasan paket sabu ukuran sedang, 2 paket sabu ukuran kecil dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,9 kg. Dari keterangan pelaku, narkoba tersebut diambil keduanya dari Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Kita akan alihkan ke daerah lain, karena kita duga mereka-mereka ini adalah sebagai bandarnya. Kemungkinan besar mereka lah nanti akan mendistribusikan ke beberapa daerah di Kota Palu. Jadi untuk sementara ini tidak menutup kemungkinan juga dia bisa memasukkan ke dalam ataupun juga ke daerah-daerah lain yang ada di wilayah Kota Palu. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus narkotika yang melibatkan 2 orang petugas Lapas Palu tersebut, karena diduga masih ada pelaku lain yang terlibat. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan maksimal 6 tahun penjara. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Penumpang antar pulau di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang mengalami peningkatan sejak Kepulauan Riau masuk dalam zona PPKM level 2. Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Pinang mencatat, kenaikan jumlah penumpang itu terjadi hingga 10%. Petugas keselamatan kantor KSOP Tanjung Pinang, Marta Wilaya mengatakan, peningkatan jumlah penumpang antar pulau terjadi untuk seluruh tujuan. Untuk jumlah penumpang kita sekarang tujuan Batam khususnya, tujuan Batam khususnya kita sudah adalah peningkatan kenaikan penumpang sedikit. Itu lebih kurang 10% atau 20% kenaikan. Itu semenjak Tanjung Pinang ditetapkan sebagai level 1 atau semenjak Kepri level 2 tuh Pak? Level 2. Sejak level 2 ada perubahan meningkat dalam 2 mingguan ini lah ada perubahan. Ia menjelaskan, di dalam kapal KSOP Tanjung Pinang tetap mewajibkan setiap penumpang untuk menjaga jarak serta menggunakan masker. Selain itu, jumlah penumpang di setiap kapal masih dibatasi. Kendati mengalami kenaikan jumlah penumpang, jadwal keberangkatan tidak mengalami perubahan. KSOP Tanjung Pinang menerapkan beberapa jadwal keberangkatan tujuan Batam, yakni pada pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, 2 siang, dan 5:30 sore. Selain itu terdapat juga jadwal keberangkatan antar pulau lainnya. Jam-jamnya itu pagi, itu jam tujuan ke Dumai itu jam 06.00, tujuan ke Anambas itu POC Batavia itu jam 07.00. Itu untuk yang untuk ke tujuan ke Senayan itu jam 10.00. Dari situ kita ada kapal lagi tujuan ke Daerlingga, itu jam Daerlingga itu kita jam 11.00. Lepas itu ada kapal tujuan jam Sikem, itu Spojet, itu kita jam 11.30. Itu 11.30 ada kapal tujuan ke Tanjung Balai lagi, itu speedboat, itu jam 13.00. Ia pun menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan apabila hendak melakukan perjalanan antar pulau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan.
Kebakaran hebat terjadi di Pulau Resor Guanaja, Karibia yang terletak sekitar 70 km utara pantai Honduras pada hari Sabtu 2 Oktober. Peristiwa kebakaran itu menghanguskan lebih dari 200 rumah dan ratusan warga dievakuasi. Kebakaran yang belum diketahui penyebabnya itu terjadi dini hari. Api dengan cepat menjalar ke arah pantai. Rekaman saksi mata menunjukkan warga berusaha memadamkan api menggunakan ember berisi air. Kemudian angkatan udara dikirim untuk memadamkan api. Tidak ada laporan korban tewas atau terluka, namun pulau itu mengalami kerusakan material yang signifikan. Kami beritahu penduduk setempat bahwa penyelamat dan petugas pemadam kebakaran sedang bekerja di daerah bencana. Kami tidak akan berhenti sampai api dapat dipadamkan. Pada saat yang sama, bantuan kemanusiaan akan diberikan kepada warga yang terkena dampak kebakaran. Guanaja yang merupakan bagian dari Mesoamerica Warrior, populer di kalangan pejalan kaki dan penyelam. Karena airnya yang jernih dan kehidupan lautnya yang kaya, tetapi tidak ada pemadam kebakaran di pulau itu. Dari Guanaja, Karibia, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan UNews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.